Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama Torna Remaja Fauzan Gunawan, Notar 22011121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester kemarin. Jadi soal yang pertama, pada tahap yang mana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko? Berikan penjelasannya. Menurut saya, tahap yang paling rentan terhadap risiko dalam siklus hidup proyek adalah tahap perencanaan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pada tahap ini sangat rentan terhadap suatu risiko. Alasan yang pertama yaitu adanya ketidakpastian awal. Pada tahap awal proyek banyak hal yang belum jelas, termasuk ruang lingkup proyek, tujuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kesalahan dalam perencanaan yang nantinya akan berdampak besar pada tahap eksekusi proyek. Perencanaan tentu saja melibatkan kebutuhan sumber daya dalam bidang waktu, biaya, tenaga kerja, dan material. Estimasi yang tidak akurat tentu saja dapat menyebabkan kesalahan yang fatal saat tahap eksekusi nantinya, yang nantinya dapat mengakibatkan adanya pembengkakan biaya jika estimasi yang tidak akurat. Alasan yang ketiga yaitu analisis risiko. Pada tahap ini adalah tahap identifikasi dan analisis risiko yang ada. Jika risiko yang diidentifikasi atau dianalisis salah, tentu saja akan berdampak besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pekerjaan proyek. Soal yang kedua yaitu mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Jadi jawaban saya yaitu pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek karena aspek pengendalian berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, tetap berjalan sesuai rencana dan tetap berada dalam batasan anggaran biaya, dan juga bisa dipastikan selesai dengan tepat waktu. Adapun alasan mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50%. Pengendalian proyek memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja proyek dibandingkan dengan rencana awal. Ini termasuk pemantauan anggaran, jadwal, dan kualitas kerja. Dengan pemantauan efektif, penyimpangan dari rencana dapat segera diidentifikasi dan dikoreksi dengan saat itu juga. Alasan yang kedua yaitu identifikasi dan mitigasi. Karena adanya pemantauan secara berkala tadi, oleh karena itu jika ada masalah yang muncul, tentu saja bisa diidentifikasi dan dimitigasi sesegera mungkin untuk mengurangi dampaknya dan meminimalisir gangguan dan menjaga proyek tetap berada di jalur yang benar. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Jadi jawaban dari saya, estimasi biaya dan penganggaran proyek adalah dua aktivitas yang krusial dalam manajemen proyek. Namun perbedaan dari keduanya yaitu untuk estimasi biaya bertujuan untuk menentukan berapa biaya yang akan diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ini mencakup semua elemen yang mungkin terjadi selama siklus hidup proyek. Proses melakukan estimasi biaya yang pertama yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi elemen biaya, yaitu termasuk biaya material, tenaga kerja, peralatan, subkontraktor, overhead, dan biaya tak terduga. Yang kedua yaitu menghitung jumlah dan biaya dari setiap elemen berdasarkan data historis harga pasar. Untuk hasil akhir dari pengestimasian biaya pada proyek ini yaitu total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ini biasanya disajikan dalam bentuk dokumen atau laporan estimasi biaya. Untuk tingkat keakurasian
Dari proses estimasi biaya ini bisa bervariasi tergantung pada informasi yang tersedia dan metode yang digunakan. Estimasi awal mungkin kurang akurat dan memerlukan revisi saat informasi yang lebih rinci sudah tersedia. Untuk yang kedua yaitu bedanya dari penganggaran proyek. Jadi tujuan dari penganggaran proyek yaitu untuk merinci atau mengalokasikan distribusi biaya ke dalam berbagai kategori dan fase proyek berdasarkan estimasi biaya yang telah dibuat. Ini menciptakan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mengelola dan mengontrol pengeluaran selama proyek berlangsung. Proses untuk melakukan penganggaran biaya ini biasanya dilakukan dengan menyusun dan dengan mendistribusikan biaya ke dalam berbagai kategori seperti biaya material, tenaga kerja, dan overhead, dan cadangan untuk risiko yang tidak terduga. Hasil akhir dari penganggaran proyek yaitu dokumen anggaran proyek yang merinci alokasi dana untuk keseluruhan proyek. Ini termasuk jadwal dan rencana pengeluaran yang akan digunakan untuk mengontrol biaya selama proyek berlangsung. Untuk tingkat keakurasiannya yaitu untuk pada tahap penganggaran ini tentu saja tingkat keakurasiannya lebih tinggi karena proses melakukannya juga lebih rinci dan spesifik daripada estimasi biaya. Baik, untuk soal yang berikutnya yaitu mengapa perlu adanya objektivitas data dalam proses pengendalian proyek. Jadi mengapa perlu adanya objektivitas data dalam pengendalian proyek, yaitu objektivitas data dalam proses pengendalian proyek sangat penting karena keputusan yang berdasarkan fakta. Data yang objektif memungkinkan manajer proyek untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan informasi yang akurat, bukan berdasarkan asumsi atau dugaan semata. Alasan yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi masalah lebih awal. Dengan adanya objektivitas data ini, maka data yang objektif membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan atau masalah lebih awal dalam siklus proyek. Yang terakhir, alasan yang terakhir yaitu membangun kepercayaan. Dengan adanya objektivitas dalam data pengendalian proyek dapat membantu dalam membangun kepercayaan antara tim proyek dan pemangku kepentingan karena keputusan yang diambil dan laporan yang disajikan dan didasarkan pada informasi yang tidak bias dan dapat diverifikasi. Soal yang terakhir yaitu setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan makna yang positif? Saya setuju dengan pernyataan ini karena konflik memang tidak selalu bermakna negatif. Konflik dapat menjadi alat yang konstruktif dalam banyak situasi jika dikelola dengan baik. Alasannya yaitu dengan adanya konflik dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi. Konflik dapat membantu mengungkapkan masalah atau kekhawatiran yang mungkin tidak muncul ke permukaan dalam situasi normal. Ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan isu-isu yang mungkin menghambat kemajuan. Dengan adanya konflik juga, anggota tim dipaksa untuk berkomunikasi terbuka dan jelas. Ini dapat meningkatkan komunikasi antar anggota tim dan membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih baik tentang perspektif dan kebutuhan masing-masing. Saya kira itu jawaban dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.